Salam petir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petir dimanapun berada. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Ini luar biasa ini Pak Darso. Ya. Suasananya seperti di mana kita kira-kira ini? Ya, suasana di pinggir pantai. Maladewa. Ya, seperti di Maladewa. Atau di Raja Ampat. Nah, ini ya. Padahal di Sergei ya. Sergei. Padahal kita ini di Sergei gitu. Ya, Ternyata di pantai Muara Pantai Sergei keren habis. Di mana tempatnya? Nanti kita kasih tahu. Mas Darso, ya kita lihat air-air ini, Ya. kalau kita berbicara QAC, ini kayaknya sudah selesai lah QAC ya. Ya. Dan kemungkinan pun semua orang akan mendapatkan QAC. Ya. Jika gagal, dia bisa mengulang lagi untuk QAC berikutnya. Ya. Tetapi hari ini ya, saya lihat kok di Pay Network gambarnya kok sudah berubah lagi nih. Apa maksudnya ini? Ya, itu menandakan ada update terbaru. Update terbaru Ya. tentang apa kira-kira? Update terbaru tentang pemberitahuan yang pertama bahwa untuk KYC itu sudah nggak dibicarakan orang lagi lah ya. Udah nggak dibicarakan orang lah. Sudah 1,5 juta ya. Kemudian proses migrasi, ya migrasi serta penambahan fitur. Dia fitur untuk kita bisa mengirimkan semacam percakapan ya, semacam percakapan di mana isinya adalah kita bisa kirimkan sebuah gambar. Bukan ya. chatting ya, bukan chatting, jadi, tapi gambar maupun video sama visual ya. Jadi di suara. situ judulnya kan Pay Today Art, ya kan. Jadi kita bisa seperti pentas seni lah, kurang lebih seperti itu dia. Tapi saya yang memahami, kalau saya salah saya minta maaf. Di sini kita disuruh berkreasi ya, membuat sebuah lukisan atau membuat sebuah gambar atau membuat sebuah apa namanya yang bermanfaat untuk Pi ya. Dalam arti kata ini memang sengaja dibuat seperti ini, tujuannya tidak lain tidak bukan mungkin ya. Itu mungkin gambarnya nanti dipertandingkan ya, siapa yang menang nanti diumumkan dapat hadiah, atau mungkin prediksi saya ini sengaja dibuat gini ngulur waktu ya supaya waktunya lebih panjang, memberikan kesempatan kepada core team untuk memperbaiki aplikasi. Ya, itu sah-sah saja menurut kita, kira-kira begitu ya. Bahwa apapun yang sedang dilakukan hari ini semua pasti dengan tujuan untuk perbaikan. Untuk perbaikan ya. Itu untuk perbaikan. Artinya bahwa mereka itu benar-benar, saya pikir tidak main-main ya. Karena dengan update yang baru ini itu sebenarnya menandakan bahwa core team itu sebenarnya sangat-sangat serius. Satu, ya, yang kedua teliti saya lihat. Teliti ya. Dia nggak mau memunculkan sesuatu aplikasi yang akhirnya bermasalah gitu. Jadi dia perbaikin dulu, dia bagusin dulu, orang bilang ini apa kok lama kali. Padahal disempurnakan itu. Itu yang saya lihat itu. Nah, dan kemudian ini banyak teman-teman protes ya. Protesnya begini. Terutama nanya ke saya, "Bah, percuma adanya QYC, percumanya adanya mainnet, sudah persiapan barter dan sebagainya. Kenapa pasar di Indonesia, market Indonesia belum ada tanda-tanda?" Saya pikir bukan tidak ada tanda-tanda ya. Saya pikir semuanya masih menunggu, Pak. Masih menunggu. Ada beberapa informasi yang kita juga dapatkan karena kita terus menggali informasinya. Jadi tentu saja dari sana sini kan kita harus mencari sumber yang akurat, yang benar-benar ini bisa nggak kita sampaikan kemudian, kira-kira gitu. Menurut saya karena semuanya masih dalam tahap menunggu, mungkin yang P-Market Indonesia lah, kita anggap P-Market Indonesia sedang berbenah ini. P-Market sedang berbenah untuk memperbaiki ya salah satunya adalah webnya supaya tidak ngebug atau apa dan sebagainya. Kalau kemarin kan sudah diuji coba untuk testnet kan sudah bisa. Berhasil udah gitu. Berhasil ya. Jadi kan sebentar lagi ini akan dilakukan transaksi secara real. Nah, tentu saja ya perbaikan di sana sini kan perlu. Nah, tapi kemudian bahwa ada yang namanya P-Chain Mall yang juga bisa ekspansi ke Indonesia. Bahwa ya akhirnya nanti toh kita akan
akan dimanjakan dengan aplikasi-aplikasi tersebut gitu. Dalam arti kata gini ya, mereka menyiapkan Vision Mall tadi, mereka akan buka nanti di Indonesia, Indonesia. Segala sesuatunya mereka lah ya. Tapi kita nanti bisa berhubungan dengan mereka. Kenapa? Mungkin dilihatnya di Indonesia lambat mengantisipasinya. Nah, kemudian lagi saya berharap ya teman-teman bertanya, dalam hati saya, kalaulah ini sudah terjadi siap untuk barter, tapi kita masih di luar negeri, di Indonesia belum ada. Bagaimana pemerintah Indonesia? Apakah menyetujui ini apa tidak? Karena belum ada tanda-tanda pemerintah bicara, Bapeti belum ada tanda-tanda bicara, Menteri Perekonomian belum ada nyinggung-nyinggung Pi Network. Ini gimana? Apa tidak sebaiknya kita ini perwakilan dari masing-masing pulau, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Riau, dan lain sebagainya, kita bicara, ayo gitu. Perwakilan kita nanti menghadap ke pemerintah. Itu yang saya tunggu-tunggu. Biar kita ada titik sebuah kejelasan, tidak penuh dengan keraguan. Yang saya khawatirkan ya, banyak teman-teman tiba-tiba nanti kena prank. Dia barter koin dengan yang di Vietnam, mungkin Kamboja, mungkin di Cina, dan lain sebagainya. Barang lama sampai. Kemudian yang kedua, barang yang dikirim tidak sesuai. Bisa juga yang ketiga, koin sudah kita kirim, tapi barang ini kan tidak tertutup kemungkinan. Nah, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan biar kita tidak rugi koin kita hilang begitu saja? Oke ya, jadi jauh sebelum kita kupas tentang langkah-langkahnya, saya pikir kita perlu tahu juga bahwa sebenarnya ada si komunitas Pi Network Indonesia itu sudah membuat 2 agenda besar, di mana yang pertama itu di bulan November. Insya Allah teman-teman Pi Network yang di Jakarta ya, mungkin November kapan Jakarta nih? itu kan katakanlah basisnya ya. November yang akan datang. 2022 ini. Ya, jadi ada agenda besar, akan ada pertemuan ya katakanlah para pionir seluruh Indonesia. Baru yang kedua adalah pertengahan 2023 itu di Bali. Nah itu sepertinya sudah diagendakan oleh teman-teman di Jakarta. Saya pikir dan kita harap mudah-mudahan mereka bisa membawa apa yang menjadi aspirasi kita terkait dengan keinginan kita soal regulasi. Nah semoga pemerintah cepat tanggap bahwa inilah Pi Network, mudah-mudahan ya tidak diganggu dan lain sebagainya, sehingga orang akan berjalan lancar-lancar saja. Itu yang memang kita harapkan. Apalagi saya sangat mengharapkan seperti itu. Tetapi di dalam video Abah Safwan ini ya, saya ingin mengingatkan kita semua pioner dimanapun berada. Pada saat perwakilan muncul, tolonglah dibawa permasalahan-permasalahan yang ada di daerah. Masalah pionir itu apa? Ini yang perlu dibawa ke daerah, dari daerah ke pusat. Pada saat pertemuan, aspirasi dari bawah nyampe. Sebagai salah satu contoh, ya ada pertanyaan, ini teman-teman pionir juga luar biasa ya. Dia bertanya begini, Bah, seandainya saya barter dengan emas, ternyata emas itu palsu, atau emas itu tidak 100% murni, banyak campuran-campurannya. Jika ini nanti Indonesia, dan ini perlu. Nah, makanya mungkin ada beberapa saran ya dari teman-teman YouTuber kita juga, jika ingin barter, pastikan yang tidak jauh dari kita. Apabila ada masalah, kita bisa datangin dia, kita bisa komplain. Tetapi kalau nanti kita barter ke negara Cina sana, yang kita tidak tahu tokonya di mana, orangnya di mana, apakah akunnya asli atau palsu, ini dia salah. Jadi memang permasalahan-permasalahan kecil ini perlu dijadikan modal untuk rapat nanti, pertemuan-pertemuan yang besar untuk di Jawa, di Bali, dan lain sebagainya. Jadi saya berharap teman-teman yang ada di daerah, kumpulkan setiap permasalahan pionir yang ada di daerah. Sehingga dari daerah dibawakan ke pusat, terjadi sebuah pembahasan. Pada saat nanti goal apa yang kita harapkan, tidak lagi ada permasalahan di bawah. Itu yang saya harapkan sih. Ya, jadi tentu kita semua menginginkan segala sesuatunya itu berjalan baik-baik saja ya. Kita inginkan. Salah satunya adalah bagaimana ketika kita melakukan barter. Nah, ketika kita melakukan barter, tentu saja kita harus benar-benar sangat selektif ya, supaya tidak tertipu dengan barang palsu dan lain sebagainya. Oleh karenanya, saya pikir teman-teman untuk proses ketika pun nanti misalnya sudah berlangsung proses barter ini, jangan terburu-buru. Saya setuju. Jangan terburu-buru. Tidak terburu-buru. Lihat situasi. Tidak menghabiskan semua koin. Ya, betul. Terus? Ya, jadi supaya tidak ada si kekecewaan kalau kemudian ternyata kita ditipu misalnya seperti itu.
Nah, tentu saja main yang kecil-kecil dulu ya. Kalau kena perlu tipu kita ingatkan, masih ada sisa koin lagi. Ya, untuk semua teman-teman pionir di seluruh Indonesia lah, terutama bagaimana nanti benar-benar harus hati-hati lah. Ya, jangan sempat kirim-kirim koin kemudian barang tak sampai atau barangnya palsu kan. Nah, oleh karenanya kita masih menunggu bagaimana perkembangan berikutnya, sampai ya kita berharap semoga di daerah kita, katakan di wilayah kita itu benar-benar ada logo Pai, entah di showroom mobil, di dealer-dealer mobil, atau di dealer Honda dan lain sebagainya. Kita berharap seperti itu. Kalau yang saya inginkan ya, saya menginginkan kita menyatu adalah kelompok pionir Indonesia yang bisa mewadahi kita semua. Jika nanti buka marketplace di Indonesia, maka yang nyeleksi ini wadah kita itu. Mereka yang lihat, mereka yang ngecek ke sana. Apabila ini diyakini tidak bermasalah, maka komunitas Indonesia merekomendasi toko ini boleh kita datangi, kita boleh barter di toko ini. Tetapi yang tidak terdaftar, yang abal-abal buka-buka sembarangan, ini kan bisa merugikan kita. Jadi kalau kita merapatkan barisan, kita punya wadah di Indonesia, setiap marketplace yang buka harus oleh wadah kita. Wadah kita akan merekomendasi kepada pionir. Apabila direkomendasi terjadi sesuatu, maka pionir tinggal mendatangi wadah kita, perkumpulan kita. Tetapi kalau memang tidak direkomendasi, pionir belanja sembarangan, barter sembarangan, di luar dari tanggung jawab wadah kita, asosiasi kita. Inilah pionir-pionir kita ke depan, itu yang kita inginkan. Ya, semoga ini didengar oleh kawan-kawan pionir yang bisa mengkondisikan ya, kurang lebih ya. Bisa mengkondisikan atau bisa menjembatani apa yang menjadi aspirasi kita. Betul. Semoga didengar. Alhamdulillah. Baik sahabat P-Network dimanapun berada, jangan buru-buru barter tukar koin dengan barang-barang lain sebagainya sebelum kita tahu pasti marketplace ini benar atau tidak. Demikian yang dapat kami sampaikan. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.